Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya, tapi sebelum itu silahkan Agil dipimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Kawan, sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Silahkan Anda absen dulu ya. Saya bagikan linknya. Ini daftar hadirnya sudah saya share di grup ya. Silahkan ada isi sebentar. Ya, sudah. Silahkan kita kembali ke kelas kalau sudah mengisi daftar hadirnya. Masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu kemarin? Apa yang kita bahas? Ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Nah, saya ingin bertanya nih untuk mengecek saja karena kegiatan hari ini tidak akan berjalan dengan baik kalau Anda tidak memahami atau materi pada kegiatan sebelumnya, ya. Nah, saya ingin coba Irfan. Irfan, tahu tidak apa itu pengertian hikayat? Hikayat adalah prosa lama yang mengisahkan tentang kehidupan istana atau kerajaan dengan tokoh-tokoh dan tempat yang masih memiliki. Bagus sekali Irfan, terima kasih ya. Kemudian karakteristik. Nah, sekarang berbicara tentang karakteristik. Karakteristik hikayat itu apa saja sih? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Boleh saya menjawab, Pak? Iya, silahkan. Tiara? Ciri-ciri yang lain itu, cerita hikayat itu berkisah tentang kerajaan atau raja-raja dan mengandung kata arkais. Oke, pintar. Ya, baik, pintar sekali, Jara. Nah, kata arkais, apa sih kata arkais itu? Ada yang mau jawab? Boleh saya izin menjawab, Pak? Ya, silahkan, Melanie. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Contohnya, sebermula, syahdan, dan hatta atau hatta. Pintar sekali Melanie, bagus sekali, baik. Terima kasih ya Melanie ya. Nah, sepertinya secara umum saya lihat kalian sudah begitu paham gitu ya mengenai materi hikayat itu sendiri. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai itu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat. Kemudian indikator yang ingin dicapai itu menjelaskan perbedaan dan persamaan. Tujuan pembelajaran hari ini Anda diharapkan mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan. Isi aspek yang akan dinilai itu adalah aspek penilaian sikap dan aspek penilaian pengetahuan. Nah, di dalam aspek penilaian sikap ini, baik hikayat. Apa itu hikayat gitu ya? Kemudian bagaimana ya perbedaan cerpen. Nah, nanti silakan Anda buka classroom-nya ya. Di sana saya sudah share baca, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda kerjakan. Nah, saya suguhkan dua bentuk teks, yaitu teks cerita rakyat yang berupa hikayat, ya. Yang kedua yaitu ada sebuah teks cerpen. Nah, teks yang pertama itu berjudul hikayat Bayan Budiman ya. Kemudian cerpennya itu berjudul Tukang Pijit Keliling. Nanti Anda baca gitu ya. Anda baca, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda kerjakan. Nah, sebelum itu Bapak akan bagi dua kelompok dulu ya. Bapak bagi dua kelompok, nanti ada kelompok hikayat, ada kelompok cerpen. Nah, di dalam kelompok ini silahkan Anda berdiskusi, membahas tentang kedua teks ini. Mulai dari apa saja gitu ya. Semuanya sudah ada di dalam LKPD. Apa yang harus Anda bahas di situ? Ya, mulai dari isinya, kemudian
nilai-nilainya, kemudian karakteristik ya, dan kebahasaannya ya, karakteristik kebahasaannya. Ada tidak persamaan dan perbedaan dari kedua teks ini. Kemudian saya bagi dulu kelompoknya. Dilihat ya, itu pembagian kelompoknya di grup ya, di grup WA ya. Nah, untuk sementara ini saya akan bagikan kelompok hikayat dulu. Silahkan kelompok hikayat masuk ke ruangan agar tidak salah masuk ya nanti. Nah, setelah kelompok hikayat semuanya sudah ada di ruangan, baru nanti kelompok cerpen berikutnya ya. Ya, sepertinya sebagian sudah masuk ke grup ya. Untuk kelompok cerpen, tunggu sebentar ya. Saya sudah bagikan linknya, masuk. Ya, kelompok cerpen silahkan. Saya tunggu di ruangan. Ini kan kita diminta oleh Bapak diminta untuk diskusi. Izin Sedikit jawab. waktu untuk membaca dulu ini yang hikayatnya. Oh baik, silahkan. Boleh tidak saya meminta kalian tuh untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan isi pokok teks hikayat, Bayan Budiman, dan teks cerpen Tukang Pijat Keliling yang tadi sudah Bapak berikan di awal pembelajaran. Isi pokok Bayan Budiman, jadi dia tuh mengisahkan burung bayan yang bijaksana menasehati seorang istri yang berniat tidak setia karena ditinggalkan oleh suaminya. Sedangkan yang si tukang urut tadi, Nilai-nilai yang terdapat pada hikayat sama dengan cerpen dan masih berlaku pada saat ini. Seperti nilaimu. Boleh tidak kalian tuh uraikan unsur-unsur kebahasaan apa saja yang terdapat pada Ya, saya izin menjawab. Ya, boleh silahkan. Jadi ini penggunaan bahasa arkais dan penggunaan bahasa modern. Penggunaan konjungsi di awal kalimat. Nilai-nilai adalah sesuatu yang penting, berguna, dan bermanfaat bagi manusia. Poinnya itu berbaktilah kepada suami. Ketika suami merantau, seorang istri harus menjaga dirinya dari laki-laki lain. Kutipan, itu kutipan 1. Hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insya terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khozan Maimun pulang dari rantau. Bukti lain dari nilai pendidikan yaitu Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita. Kalau menurut saya dalam nilai moral ini sikap soleh yang dimiliki oleh Khozan Maimun dan ayah. Baik, tadi kita sudah membahas nilai agama, nilai pendidikan, nilai moral. Adakah nilai yang belum kita bahas? Ya, mari kita memulai diskusi untuk menjawab kegiatan 1 dan kegiatan kedua. Mengisahkan burung bayan yang cerdik dan bijaksana menasihati seorang ditinggalkan oleh suaminya. Sedangkan tukang urut keliling menggambarkan keramahan, tamahan, darko. Cerpen ya, masih saya tunggu untuk masuk sebentar. Saya ke ruangan cerpen dulu. Sepertinya sudah ya diskusinya hari ini dari kelompok hikayat. Nah, silahkan kalau sudah semuanya kembali ke ruang utama. Ya, silahkan leave saja dari ruangan ini, terus kita kembali ke ruang utama ya. Pengalamannya tadi berdiskusi membahas tentang hikayat Bayan Budiman, kemudian cerpen. Pasti ada perbedaan di antara keduanya. Nah, Anda mempresentasikan hasil diskusinya ya. Saya minta perwakilan kelompok saja nanti untuk menyampaikan. Ya, kemudian nanti kita bahas. Sebentar sambil kita Baik, tunggu. Bapak. Baik, nanti saya minta untuk perwakilan dari kelompok hikayat ini untuk Sundus ya, menyampaikan kesimpulannya tadi. Baik. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Nah, silahkan saya minta untuk kelompok hikayat menyampaikan hasil diskusinya. Mau diwakilkan oleh siapa? Saya, Pak. Boleh sebentar.
ini Sundus ya? Iya, hasil diskusi itu isi pokok, kemudian nilai-nilai, sama penggunaan bahasa. Jadi pertama itu untuk isi pokok, Bayan Budiman, itu mengisahkan burung bayan yang cerdik dan bijaksana menasehati seorang istri yang berniat tidak setia karena ditinggalkan oleh suaminya. Sedangkan yang tukang urut keliling itu menggambarkan keramah tamahan Darko sebagai tukang pijat. Untuk nilai yang sebelumnya sudah disebutkan tadi, nilai-nilai yang terdapat pada hikayat sama dengan cerpen dan masih berlaku pada saat ini. Seperti nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, nilai estetis, nilai budaya, kemudian nilai ekonomi. Untuk penggunaan bahasa itu arkais dan penggunaan bahasa modern. Kemudian di menggunakan konjungsi di awal kalimat dan penggunaan konjungsi urutan waktu dan kejadian. Bagus sekali ya. Bagus sekali, Sundus. Berikutnya dari kelompok cerpen ya. Siapa yang mewakilkan? Silakan. Saya, Pak. Kesimpulan yang dapat kita temukan dari pembelajaran kali ini tuh ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan hikayat itu ternyata sama aja, yaitu seperti nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, nilai estetis, nilai budaya, dan dari karakteristik bahasanya itu terdapat perbedaan. Kalau hikayat itu dia banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat, menggunakan kata arkais atau kuno, majas atau gaya bahasa. Sedangkan kalau cerpen itu dia dominan seperti menggunakan majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kejadian. Nah, dalam bahasanya pun terdapat perbedaan dalam hikayat dan cerpen. Kalau hikayat itu dia menggunakan bahasa kuno, banyak kalimat yang menggunakan dan diawali konjungsi seperti syahdan, maka, dan hatta. Bahasanya lebih sulit dipahami. Sedangkan kalau cerpen dia banyak menggunakan bahasa populer dan umumnya tidak memuat kalimat yang diawali konjungsi seperti maka, syahdan, hatta, dan bahasanya pun lebih mudah dipahami. Dan ada juga persamaan antara hikayat dan cerpen, yaitu sama-sama menggunakan kalimat narsi, deskripsi dan kalimat dialog, dan menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu dan menggunakan majas. Terima kasih, Pak. Bagus sekali, sangat baik sekali ya. Dari pemaparan kelompok cerpen dan kelompok hikayat, sepertinya sudah paham betul ini ya. Sudah menganalisis ya cerpen dan hikayat. Bagus, sangat bagus sekali. Apa saja sih yang diperlukan ketika Anda menganalisis ya, membandingkan kedua teks tersebut? Siapa yang mau coba jawab? Apa saja Saya, yang Pak. Anda lakukan tadi? Membaca cerita rakyat, membaca cerita pendek, menentukan nilai-nilai dan kebahasaan yang terdapat di dalam keduanya. Baik sekali ya. Ya, yang Anda harus lakukan tentu saja membaca kedua teks tersebut ya. Mati betul-betul membacanya, kemudian Anda bisa menemukan ya, itu menentukan nilai dan kebahasaannya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Ardian. Pembelajaran kali ini manfaatnya bisa mengetahui persamaan dan perbedaan hikayat dan cerpen. Belajar untuk bertukar pendapat dan saling menghargai pendapat orang lain. Bagus Ardian, terima kasih ya Ardian ya. Nah, kemudian manfaatnya apa pembelajaran ini? Ya, Siapa Pak. yang mau coba? Boleh saya menjawab? Ya, boleh. Ya, boleh Irfan. Manfaat pembelajaran kali ini, manfaatnya bisa mengetahui persamaan dan perbedaan hikayat. Jangan lupa Anda masih punya tugas ya. Secara mandiri, silahkan Anda buat laporannya. Gitu ya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan di kegiatan berikutnya, kita akan membahas
materi menyuguhkan gitu ya, atau membuat atau memproduksi itu teks hikayat yang sudah Anda dengar ataupun Anda baca. Dalam bentuk apa? Nah, itu. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri ya pertemuan kali ini. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Ya, baik Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.